Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indi Alif Nugraha. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 12 prinsip komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi adalah suatu proses simbolik. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Kata kunci dari lambang atau simbolik ini adalah adanya kesepakatan sekelompok orang. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, maka simbol tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai komunikasi. Contohnya, kita sudah sepakat bahwa tanda jempol mengacung ke atas adalah sebagai simbol tanda oke, baik, ataupun siap. Dan yang kedua, ada setiap pelaku komunikasi mempunyai potensi berkomunikasi. Setiap orang tidak bebas nilai. Pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi. Dengan gerak tubuh, ekspresi wajah, seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. Contohnya, seperti Anda datang ke teman Anda dengan wajah yang murung. Dengan itu, teman Anda sudah bisa tahu bahwa hari Anda sekarang sedang tidak baik. Dan yang ketiga, ada komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan muatan komunikasi, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya dan mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Contohnya, seperti teman Anda memiliki bisnis, di dalam bisnis itu Anda bukan sebagai teman, tetapi sebagai penjual dan pembeli. Yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi dilakukan manusia dari yang tidak sengaja hingga yang disengaja, dan sadar serta terencana melakukan komunikasi. Contoh ketidaksengajaan ketika Anda berpapasan dengan teman Anda di jalan. Dan yang contoh dengan sengaja, ketika Anda dan teman Anda berjanjian untuk bertemu di suatu tempat pada jam yang ditentukan. Dan yang kelima, ada komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun nonverbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Contohnya, seperti Anda dengan teman Anda ingin berjanjian untuk bermain di rumah teman Anda, dan pada waktu dan jam yang sudah disepakati. Dan yang keenam, ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama, yang artinya orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Contohnya, seperti Anda bertemu dengan kawan lama Anda dan Anda menanyakan bagaimana kabar mereka, Anda juga ingin ditanya bagaimana kabar Anda. Dan yang ketujuh, ada komunikasi itu bersifat sistemik. Komunikasi bersifat sistemik yaitu menyangkut dua hal. Yang pertama, hal internal dan hal eksternal. Internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi sehingga membentuk pribadi yang unik. Sistem internal adalah lingkungan sosial, keluarga, kelompok, dan lain-lain. Sedangkan sistem eksternal dan unsur-unsur di luar individu seperti cahaya ruang, isyarat fisik, dan pilihan kata. Contohnya, ketika Anda bertemu dengan orang yang belum Anda kenal, Anda berbicara seformal mungkin. Dan yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Jika dua orang melakukan komunikasi yang berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk berkomunikasi. Contohnya, ketika Anda bertemu seseorang di luar kota dan ternyata orang itu berasal dari kota kita yang sama, maka kita berbicara dengan bahasa yang biasa kita gunakan dari kota asal kita. Dan yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sikular, dalam arti tidak berlangsung satu arah. Melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan mengerti. Contohnya, ketika kita dan teman kita membicarakan tentang suatu film, dan kita bisa langsung mengutarakan apa yang kita suka dari film itu dan yang kita tidak suka. Dan yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional.
Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Contohnya, ketika Anda memberitahu tentang info lalu lintas pada jalan yang ingin teman Anda lewati. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang mereka kirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Contohnya, ketika kita sedang bercanda dengan teman kita dan kita mengatakan sesuatu yang tidak dapat mereka terima dan sudah menyakiti hati mereka. Dan yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah, dalam arti bahwa komunikasi bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, seperti saat teman kita sedang marah dengan kita dan ingin memiliki waktunya sendiri, kita tidak terus-menerus meminta maaf kepada dia, tetapi kita memberikan ruang dan waktu kepada dia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata atau salah informasi yang saya sampaikan, mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.